Tes tes. Halo, assalamualaikum. Walah, kok nggak ada suaranya? Tes tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf. Tadi terkendala dengan sinyal. Oke. Selamat malam semuanya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Baskara Dewa Putranto. Kebetulan di sini juga ada master saya, coach Selang, yang selalu menuntun saya. Oke, sebelum kita berkenalan lebih jauh lagi, sebelum kita mulai, ada baiknya kita saling kenalan dulu ya. Oke, silakan dengan Pak Abrar Aziz ya, Aziz dulu. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin belajar, ketemu lagi sama Coach Selang nih. Pernah ketemu di Kecamatan Pamulang, Coach, sama Tangsel Berdaya. Assalamualaikum, Coach. Sehat, Coach. Mantap. Izin belajar ya. Lanjutkan. Izin belajar, Coach, sama Ayo. Baskara. Ya, izin belajar ya. Ya, dari Tangerang Selatan, Pamulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Oke. Coach Selang, silakan Coach Selang kenalan. Kok saya di sini cuma pengen lihat-lihat doang. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Elang Yudantoro di Jakarta Timur. Senang sekali bisa belajar bareng ya. Malam hari ini saya pengen belajar dan menyimak juga. Jadi siap belajar bareng ya, dan siap menyimak sebagai murid. Silakan Pak Bas. Oke, selanjutnya sebentar, mana zoom-nya? Oke, selanjutnya dengan Pak Adrongi ya, Pak Adrongi. Iya, Pak Adrongi. Silakan Pak, perkenalkan diri Pak. Usahanya apa? Tinggal di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pak Bas, saya Adrongi. Saya dari Tangerang Selatan juga. Saya lagi belajar di swasta. Mau belajar FP8 dengan anak-anak muda yang ganteng-ganteng ini. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Selanjutnya dengan Pak Bambang ya, Pak Bambang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Coach Elang, ketemu lagi dengan Bambang di waktu pertemuan di Bogor. Di Solo ingin belajar tentang EBS, usaha layanan akikah, catering dan kuliner insya Allah di Bogor. Mungkin itu pengalaman saya. Pak Baskara, salam kenal dari Bambang di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya dengan Pak Andi ya, Pak Andi, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi, usaha saya kuliner pasta. Oke, tinggal di mana Pak? Saya di Jakarta Selatan juga. Jakarta Selatan juga. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kembali. Selanjutnya dengan Pak Asmui, silakan Pak Asmui. Oh, Pak Asmui nggak mungkin nggak di sini kali ya, lagi keluar kali ya. Selanjutnya dengan Bang Kiting ya, Bang Kiting, silakan Bang. Iya. Halo. Halo, iya silakan.
Pak Asmui. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asmui, tinggal di Bekasi Utara. Usaha jual alat tulis kantor dan sekolah. Pengen bergabung di sini untuk belajar mengenai VBS. Mungkin nanti bisa dibantu nanti dengan Mas Baskoro. Demikian perkenalan saya. Oke, baik. Oke. Selanjutnya dengan sebentar. Pak Sarif ya, Pak Sarif Hidayat. Monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin belajar nih para master suhu. Nama saya Sarif Hidayat, aktivitas sebagai tenaga pengajar. Adapun usaha saat ini sebagai distributor ayam marinasi, bahan mentah atau bahan baku ayam fried chicken. Terima kasih, mohon izin, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan Pak Suryanto. Silakan Pak. Silakan Pak Suryanto. Ya. Nomor Saya Suryanto, supplier rempah-rempah, tinggal di Jakarta Barat. Rempah-rempahnya apa nih Pak? Rempah-rempahnya harus spesies semua sih saya, tapi saya mainnya di resto catering. Oh, spesies itu dan akun cabai berarti ya? Iya. Tapi saya mainnya yang kering ya. Main kering bubuk gitu. Oh, bubuk. Oke. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya dengan Pak Edvan ya, Edvan Finance dan kreasi Mas ya. Monggo silakan Mas. Nggak kedengeran suaranya? Nggak kedengeran? Jelas Mas? Ya, jelas. Halo Mas. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Evan. Kalau saya tinggal di Sawangan Depok. Sawangan Depok. Oke. Sekarang baru mau usaha. Oh, baru mau Jadi usaha. kita mau belajar bareng nih Mas. Sebelumnya kerja di mana? Masih kerja. Masih kerja di mana Mas? Masih karyawan. Masih kerja di mana Mas? Di daerah Jakarta Selatan Mas. Oh, Jakarta Selatan. Oh, lumayan juga ya? Iya. Dari Depok lumayan lah. Sejam. Oke, siap. Oke, makasih Mas. Ya. Silakan selanjutnya Sama Mas. Silakan Bang. Memperkenalkan diri dan usahanya apa? Tinggal di mana? Silakan Bang. Ya. Silakan Bang Giting memperkenalkan diri. Nggak kedengeran Bang suaranya. Mohon maaf. Mic-nya masih di mute. Tolong di unmute dulu itu. Udah di unmute. Unmute. Silakan Bang. Ya, Bang Giting. Bang Giting.
Bisa, Bang? Kiting. Suaranya? Oh, terkendala kayak problem ya. Oke. Selanjutnya dengan Bu Eka Rokaesi. Bu Eka, silakan Bu. Bu Eka. Oke, mungkin kita bisa di sini. Halo, selamat malam Pak Bas. Oke, selamat malam. Bu Eka, apa kabar Bu Eka? Iya, alhamdulillah sehat. Saya dari Semarang ya. Sekarang usaha apa Bu? Usaha kuliner. Asik. Kuliner apa Bu? Makanan kering Pak Bas. Apa? Makanan kering. Wis, makanan kering. Mantap. Mau belajar nih sama suhu Babas nih. Tidak bisa ya. Oke, makasih Bu. Oke, makasih Pak Bas. Selanjutnya dengan Pak Afria Weldy. Silakan Pak. Enggak, belum di-unmute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Weldy ya, panggilannya Weldy. Saya usahanya di bidang kacamata. Domisilinya di Depok saya. Kacamatanya kacamata apa Pak? Baca atau kacamata? Optik. Jadi untuk minus plus silinder. Jadi bidang optikal. Domisilinya di Depok. Oh Depok. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Dengan Pak Muhammad Amiruddin. Oke, Pak Muhammad Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amir dari domisili Jakarta Barat. Kalau untuk usaha saat ini minuman milik Jelitring dan susu kurma, dan akan membuka usaha lagi minuman isi ulang. Ini sih lagi nyari proses baru sih Pak. Mungkin itu aja perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya dengan Bu Hesti. Silakan Ibu. Bu Hesti. Oke, kayaknya gue di tempat. Oke, dengan Sinta Budi. Cabang. Itu kurang seret. Salam. Ngambil nasi sendiri ya. Itu ayamnya di box ya. Nanti. Gelasnya mana tadi? Yang itu. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi udah sebagian sudah saling mengenal. Oke, sebelumnya kita ini berarti karena ini kan step by step. Kalau unmut bisa ngomong masuk ke lemot. Oke, sebentar masih ada yang ini. Oke, sebentar ya, saya unmute dulu ya. Oke, sudah saya unmute semuanya. Oke. Karena ini kelas gratis, jadi walaupun gratis tapi kita step by step. Step by stepnya kita mulai dari awal. Dari awal pertama kali, dari mulai organik sampai dengan ADS. Nah, di sini kalau misalnya nanti ada yang belum ada yang kurang jelas, silakan langsung tanyakan saja ya. Oke. Sebelumnya kita akan mulai dulu dari Facebook. Setelah itu nanti gantian nanti Instagram. Jadi di sini hanya mempelajari dua, Facebook dan Instagram aja.
Untuk yang WA dan yang WA, terus YouTube, LinkedIn dan lain-lain itu bisa ke tempat yang lainnya. Oke. Sebelumnya, kenapa sih Facebook gitu kan? Facebook marketing. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa masih banyak orang yang menggunakan Facebook? Bahkan cara garis besar yang banyak menggunakan adalah untuk yang remaja. Oke, pasti setiap kali bangun tidur, mau makan ataupun di mana aja, pasti mereka buka Facebook, YouTube, dan Instagram. Itu pasti. Oke. Oke. Nah, untuk langkah awal ini yang akan kita pelajari adalah kenali dulu Facebook gimana. Terus optimasi profil FB, jualan di grup, optimasi fanpage, optimasi interaksi, bukan promosi ya. Lalu yang terakhir adalah gunakan ADS jika mampu. Oke. Karena semakin lama digital marketing itu harganya semakin naik, semakin mahal. Contoh kita gak usah jauh-jauh seperti YouTube gitu kan. YouTube itu sebentar. YouTube itu kalau kita buka YouTube biasanya di atasnya ada semacam iklan gitu kan. Nah, iklan itu biaya iklannya itu tahun 2020 itu sekitar 1,1 M. Tahun 2021 ini katanya naik sekitar 1,5 M. Itu untuk YouTube. Dan YouTube untuk saat ini masih merajai untuk jumlah terbanyak penontonnya atau pengunjungnya. Oke. Lalu apa sih yang sebelumnya kita harus punya dulu mindsetnya apa sih gitu kan? Mindset kita berjualan atau jadi pengusaha itu apa sih sebenarnya gitu kan? Yang pertama, calon pembeli itu tidak peduli dengan produk kita. Mereka hanya memperdulikan masalah mereka. Titik itu doang. Jadi jangan pernah berpikiran, oh produk saya ini bagus nih, sebelum kita mencoba ke orang lain atau minimal ke saudara kita atau tetangga kita dulu. Kita coba ke mereka, apakah itu menyelesaikan masalah mereka atau tidak. Jika tidak menyelesaikan masalah mereka, berarti ada yang harus diperbaiki. Jangan sampai kita memaksakan, oh ini pokoknya bagus nih, ini pokoknya mantap lah, bagus lah gitu kan. Tapi mereka tidak membutuhkan itu. Hasilnya adalah sia-sia. Bisa berjualan itu tapi butuh waktu lama lagi. Contoh, gak usah jauh-jauh seperti Aqua. Aqua pertama kali itu dia membuat dalam kemasan botol. Orang-orang berpikiran ngapain sih beli Aqua gitu kan dalam bentuk botol gini. Lama-lama akhirnya sampai saat ini Aqua setiap kali kita makan ataupun kita minum pasti bilangnya Aqua. Walaupun nanti kita dikasihnya bisa merek lain seperti misalnya Fit ataupun yang lainnya. Tapi kita selalu menyebut namanya Aqua. Oke. Nah, digital marketing itu kayak apa sih? Sebenarnya sih digital marketing itu ribetnya, ya ribet sebenarnya. Mulai dari kita harus analisis, kita harus checklist, kita harus kompetitor, terus feedback bagaimana, kontennya bagaimana, risetnya bagaimana, itulah semuanya digital marketing. Oke, lalu pola sukses itu seperti apa sih? Yang pertama, kita perbaiki dulu mindset. Mindsetnya gimana? Karena digital marketing itu bukan sulap, tapi proses. Yang kedua, kumpulkan aset, perbanyak prospek dan tingkatkan kepercayaan. Baik dari sisi branding ataupun sisi produknya sendiri. Yang ketiga, tingkatkan omset, kerjakan aktivitas kunci harian dan sampai bulanan. Yang empat, katakan buset. Saat omset meroket, kiri kanan hanya berkata buset. Oke. Sebenarnya apa sih hasil akhirnya itu apa sih sebenarnya dari digital marketing? Lebih enak adalah hasil akhirnya adalah kita mempunyai website sendiri.
Jadi semua traffic itu dikumpulkan ke website kita masing-masing, website kita sendiri. Mulai dari YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, dan lain-lain. WA ataupun Telegram. Itu hasilnya ke website sendiri. Kenapa website? Kita punya website sendiri. Website itu ibarat adalah kita punya rumah sendiri. Lebih enak mana? Punya rumah sendiri atau punya rumah orang tua ataupun tetangga kita atau saudara kita? Lebih enak kita adalah kita punya rumah sendiri, punya tanah sendiri. Itulah kenapa kita tujuan akhirnya adalah website. Website itu sebenarnya harganya sekarang cukup murah, sekitar 400 ribuan per bulan itu dapat hosting sama domain. Nah, tujuan kita membuat website itu bukan hanya tentang pembeli ataupun yang lainnya, tapi tujuan kita adalah traffic dan kita bisa menjual traffic itu ke orang lain. Contoh, gak usah kita jauh-jauh, kita biasa buka Detik. Detik kita buka itu per website itu per harinya itu kalau salah sekitar 20 jutaan untuk iklan di Detik itu. Nah, mau nggak website kalian dapat traffic seperti itu 20 juta? Nah, mungkin nanti saya akan buka kelas SEO karena SEO ini super ribet gitu kan. Mulai dari kita cek kompetitor, kita beli domain, domainnya kita nggak beli cuma satu tapi bisa beberapa lagi karena untuk menaikkan kepercayaan trust ke Google. Tujuannya itu. Jadi trust itu bukan hanya melalui Facebook ataupun IG ataupun sosial media yang sudah dikenal oleh Google, tapi trust itu bisa dari website lain. Website lain artinya website itu trafficnya sudah tinggi tapi website itu mati. Seperti contohnya sekarang Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki itu bukan milik Taman Ismail Marzuki, tapi milik orang lain. Dan dia berhasil untuk menaikkan traffic websitenya karena Taman Ismail Marzuki itu trafficnya udah tinggi banget. Oke, sebentar, saya ada telepon. Sebentar ya, saya ada tamu. Nih, Gita. HP-nya. Ini gue lagi jadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, lagi ada tamu. Kebetulan ini juga coach Heriana. Dulu coach. Suaranya, Coach. Oke, sorry. Oke, dulu ada namanya BBM. Ini BBM dulu masih ada nih namanya BBM. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang yang ada hanya Line, Telegram, WhatsApp. Itu yang sekarang lagi istilahnya lagi tenar untuk saat ini. Ada juga namanya BIP yang dari Turki, tapi masih belum familiar untuk orang Indonesia, gitu kan? Orang Indonesia saat ini masih penggunanya adalah yang terbanyak adalah WhatsApp. Untuk saat ini untuk sosial chatnya adalah WhatsApp. Lalu untuk sosial medianya itu paling banyak YouTube, Facebook, IG. Oke. Lalu pertanyaan kita adalah di Facebook, kalau kita jualan di Facebook, kenapa sih jualan kita nggak laku-laku? Berhubungan dengan target market kah atau yang lainnya? Oke. Gimana sih cara kita melihat target market?
Sorry. Oke. Target market gimana sih cara kita melihat target market? Target market itu pola suksesnya seperti saya bilang, pertama kita harus punya namanya Google My Business. Google My Business itu dipakai apabila toko kita mau dikunjungi, gitu kan? Toko kita atau tempat kita untuk bekerja ataupun tempat kita usaha itu mau dikunjungi, Google My Business. Lalu kita harus ke promo ke Facebook, IG, ada Tokopedia, ada Shopee. Nah ini saya baru pelajari Tokopedia dan Shopee. Saya Bukalapak belum saya pelajari. Nanti mungkin kita bisa sharing juga. Lalu website lengkap. Website ini bisa berbentuk e-commerce ataupun yang lainnya. Bisa bentuk e-commerce atau blog ataupun yang lainnya, ada vlog juga bisa. Lalu kita share mana? Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Telegram, bisa lewat Line ataupun yang lainnya. Oke. Yang paling enak itu adalah pada saat kita bikin namanya status baik di WhatsApp maupun di Facebook, itu bisa kita bikin ituan. Oke. Nah, lalu potensi Facebook itu apa sih? Kenapa kita harus ke Facebook dulu? Karena total Facebook itu penggunaan aktifnya adalah 2,7 miliar orang. Lalu pengguna di Indonesia 136 juta. Dan akses dari Android-nya itu 90%. Oke. Lumayan kan? 136 juta orang itu pengguna Facebook-nya. Dan 90% itu rata-rata dari handphone. Oke. Saya punya sebuah cerita. Ini tentang Bob Sadino. Waktu itu waktu dia masih kecil, dia berjualan telur. Telur itu dia jual ke desa-desa. Lalu dia ada satu target market yang benar-benar istilahnya dia memperhatikan desa itu dia cari nih mana sih ibu-ibu atau orang dewasa yang suka ngobrol. Lalu dia menjualnya ke ibu-ibu itu sebanyak 10 buah gitu kan. 10 buah, lalu dia menyisakan 2 yang benar-benar busuk. Dia sengaja berjualan ke ibu itu. Oke, selanjutnya kenapa besoknya dia berharap si ibu itu mau komplain. Akhirnya ibu itu komplain. Ini kenapa telur saya busuk 2 gitu kan. Oke, lalu Bob Sadino bilang, ibu karena telur busuknya 2 saya ganti 20. Lalu digantilah sama Bob Sadino 20. Setelah itu apakah dia merugi ataupun tidak? Dia sebenarnya tidak merugi sama sekali. Kenapa? Karena itulah cara dia berjualan. Artinya adalah biar ibu itu ngobrol ke semua orang. Oh enak loh kalau ada telur busuk gitu kan, diganti 10. Satu telur busuk diganti 10. Kalau 2, 20. Nah makanya itulah cara marketingnya Bob Sadino. Lalu ada lagi satu yang saya suka dari sebuah artis gitu kan. Namanya Ed Sheeran. Ed Sheeran ini dulu tahun 2010 dia itu 2008-2010 itu dia miskin banget. Sampai dia bilang, Anda memberikan saya nasi, saya akan menyanyikan lagu untuk Anda. Gitu kan. Saking dia miskinnya gitu kan. Lalu 2018 dia bisa akhirnya mengundang lebih dari ribuan orang untuk nonton konsernya dia. Nah, untuk itu apa yang dia lakukan adalah dia terus berusaha untuk memperkenalkan diri dia lewat lagu, lewat apapun juga. Yang penting adalah saya harus bisa berubah 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi jangan berpikiran kita saat ini memang belum bisa apa-apa, tapi untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kalau kita terus berusaha gitu kan, kita akan menjadi yang terbaik. Menjadi lebih baik. Oke. Nah, kenapa aksesnya selalu dari Android? Karena setiap orang bangun tidur pasti yang dilihat adalah handphone. Setiap makan yang dilihat adalah handphone. Beda waktu zaman saya kecil dulu gitu kan, waktu saya belum mengenal handphone, itu pasti enaknya saya ngobrol ataupun main. Kalau sekarang anak saya aja pasti main handphone terus. Tadi aja minta handphone saya untuk dipakai, gitu kan. Nah, itulah kenapa kita harus berjualan melalui
digital marketing, gitu kan. Lalu apalagi sih keunggulan digital marketing selain diakses oleh seluruh Android, gitu kan? Itu diakses oleh seluruh dunia, seluruh Indonesia dulu lah. Kita gak usah jauh-jauh. Teman dekat kita dulu aja lah, gitu kan? Teman dekat kita dulu, gitu kan? Itu akan diakses oleh dia. Dia akan melihat profil kita. Kalau kita berinteraksi sama dia. Tapi kalau dia tidak berinteraksi sama kita, tidak berinteraksi sama dia, otomatis dia tidak akan melihatnya. Oke. Nah, ini Facebook, penggunaan Facebook tahun Januari 2019. Ini belum saya update, maaf, belum sempat gitu kan. Oke, ini dari umur 13 sampai 17 tahun itu dia untuk laki-lakinya itu sekitar 14,7%, 6,7, sama yang perempuannya adalah 8%. Lalu untuk 18 sampai 24 tahun umurnya itu yang perempuannya adalah 14,6%, lalu yang laki-lakinya adalah 17,5%. Selanjutnya adalah umur 35 sampai 44. Sama begitu juga seterusnya 5% sampai 6,9%. Bahkan ada yang berumur 65 tahun ke atas. Walaupun itu untuk perempuannya hanya 0,7% dan laki-lakinya 1,4%. Nah, sebelum kita menjual suatu produk, kita harus mencoba dulu pada keluarga sendiri ataupun kerabat sendiri ataupun tetangga sendiri gitu kan. Lalu kita pastikan apakah mereka sesuai dengan target market kita. Artinya tetangga itu berapa usianya, jenis kelaminnya apa, ataupun kalau kita misalkan jualan baju gamis gitu kan, ataupun baju yang berhubungan dengan agama, kita harus lihat dulu agamanya apa. Atau mungkin kita jualan seperti skincare, kulitnya apa dan bagaimana itu. Nah, itu kita harus pastikan, benar-benar kita pastikan secara detail kenapa mereka mau menerima produk kita. Jangan sampai kita udah membuat sesuatu lalu kita coba ke saudara kita ataupun tetangga kita ataupun orang lain gitu kan, mereka tidak suka, dan kita harus cari tahu kenapa mereka tidak suka gitu kan. Karena setelah kita cari tahu, lalu kita perbaiki produk kita, baru kita jual lagi ke mereka. Prinsipnya sama. Sebisa mungkin adalah kita menyelesaikan masalah mereka, bukan kita menambah masalah mereka gitu. Itulah tujuan dari kita berjualan atau berbisnis. Oke. Oke. Lalu cara jualan gimana sih? Banyak yang mengeluh sudah jualan di Facebook tapi masih belum dapat mendapatkan hasil yang signifikan. Oke, teman Facebook tidak banyak, bukan target market, bahkan alay. Ya, banyakan adalah seperti kayak teman kita ataupun orang lain yang istilahnya mungkin anak kita gitu kan, ataupun apa teman-teman anak kita ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua adalah tidak tahu bagaimana cara jualan di grup, tidak gabung ke grup. Nah, grup ini sangat penting banget gitu kan. Kita bisa tahu nih, misalkan kita gabung ke grup anti riba. Apa sih yang kita bisa tawarkan ke anti riba gitu kan? Masakan anti riba misalkan gitu kan. Yang permasalahan mereka adalah bagaimana cara mereka keluar dari riba. Nah, cara mereka keluar dari riba adalah kita coba tawarkan kerjasama dengan mereka. Ini Bu atau Bapak, nih saya punya produk ini bagus dan ini sudah ada testimoninya, sudah ada izinnya dan lain-lain. Dan ada istilahnya fee gitu kan. Nah, selain itu ada fee atau ada istilahnya reseller. Oke. Nah, dari situ kita bisa tawarkan mereka, ini dengan kita semakin banyak kita membeli gitu kan, semakin banyak ibu berjualan menjual produk saya, maka hadiahnya bisa umroh. Wah, enak banget tuh gitu kan. Ataupun haji. Nah, haji sekitar 5 tahunan. Kalau main cepat sekitar $15.000. Yang bisa langsung hari itu juga bulan haji itu juga itu sekitar $15.000. Nggak pokoknya nggak pakai nunggu, itu sekitar $15.000. Nah, masalah ketiga adalah
kita selalu nggak pernah membuat fanpage, gitu kan? Tidak tahu cara menggunakannya. Bagaimana sih cara menggunakan fanpage, gitu kan? Oke, solusinya bagaimana? Oke, sorry. Kebanyakan teman Facebook tidak tahu harus fokus kemana. Asal jual banyak barang palu gada, gitu kan? Palu gada apa sih? Apa lo mau, gua ada, gitu kan? Jadi dia nggak fokus pada produknya sendiri, bahkan dia mencoba untuk produk orang lain dijual juga. Nah, pertama kali yang kita harus pikirkan adalah kita harus fokus pada jualan kita, minimal satu atau dua, gitu kan. Jika satu tidak laku, maka kita bisa coba yang dua. Apalagi dalam hal pandemi ini, bagaimana cara kita berjualan agar dapur kita terus full nih, gitu kan. Karena tujuan akhir kita adalah dapur, gitu kan. Dapur dan pendidikan anak. Istilahnya yang udah punya anak atau berkeluarga, itu tujuan kita, gitu kan. Lalu tujuan akhir kita adalah bisa haji bareng orang tua ataupun keluarga sendiri. Oke. Nah, fokus pada produknya sendiri, gitu kan. Ataupun yang tidak punya produk bisa ikutan temannya atau saudaranya. Oke. Nah, lalu kita mengenal Facebook nih. Facebook gimana sih? Buka aplikasinya. Buka aplikasinya. Terus timelinenya, ada videonya, ada marketplace-nya, ada marketplace, setting dashboard. Oke. Yang pertama kita harus optimasi profil kita dulu nih. Pakai foto kita sendiri, jangan foto orang lain. Atau foto produk kita. Lalu yang bisa pakai foto sampul atau cover. Lebih bagus lagi, bio-nya dilengkapin, diisi keterangan lengkap. Oke. Lalu kelola halamannya bisnis kita. Sekolah atau kampusnya di mana, tempat tinggalnya di mana, website. Oke. Tujuan akhir kita adalah website sebenarnya. Kenapa? Karena website itu punya kita sendiri, gitu kan. Lebih enak kita punya rumah sendiri dibandingin rumah orang lain. Marketplace, Tokopedia, Shopee, itu punya orang lain. Dan itu pasti kita mengikuti aturan mereka. Pak, saya nggak punya website nih, saya bisa jualan di Shopee ataupun Tokopedia ataupun yang lainnya. Bisa nggak sih Pak? Bisa, gitu kan. Tapi sampai kapan? Mau sampai kapan kalian tidak punya rumah sendiri? Itulah website itu adalah kebanggaan kalian sendiri karena itu punya kalian sendiri. Dan website itu domainnya hanya satu di dunia. Domain itu tidak bisa sama. Tidak bisa sama hurufnya, tapi huruf beda satu bisa. Tapi hurufnya benar-benar sama persis, gitu kan, itu nggak bisa sama sekali karena cuma ada satu di dunia. Dan itu unik website itu. Oke. Lalu apa sih yang buat menarik? Settingannya hanya satu fitur image. Terus buat desain yang menarik. Desain itu bisa gak usah jauh-jauh. Yang saya buat itu menggunakan Canva. Canva itu saya beli di Tokopedia atau Bukalapak, saya lupa, gitu kan. Itu promo per tahun cuma 80.000, 85.000 ataupun 75.000. Tapi tipe dia adalah invite, tapi lumayan lah. Bisa full. Bisa premium, gitu kan. Nah, dan itu dia tipenya tipe invite. Jadi halal, gitu kan. Bukan istilahnya bukan bajakan lah, gitu kan. Lalu kita bisa buat untuk promo. Bisa juga untuk Instagram. Oke. Kita yang di Facebook itu adalah kita perbanyak teman. Tapi teman apa? Teman yang tertarget, gitu kan. Jangan sampai kita perbanyak teman, tapi teman kita nggak tertarget semua. Hanya capek dikit aja. Dan kita jangan pernah jualan langsung. Tapi kita sharing-sharing dulu. Kenapa sih? Gitu kan. Kenapa kita sharing-sharing dulu? Agar mereka mengenal produk kita. Jangan sampai kita jualan langsung, pasti biasanya kita langsung di-unfriend sama teman kita. Gitu kan. Teman kita atau orang lain yang merupakan target kita. Gitu kan. Nah, itulah kenapa kita harus perbanyak teman, gitu kan. Semakin banyak teman, dan jangan lupa
teman itu harus kita selalu like, komen, itu pasti. Gitu kan? Oke. Oke. Nah, oke. Kita ke Facebook ya sebentar. Oke. Oke. Nah, di sini ada contoh wirausaha Indonesia. Kenapa sih ini selalu muncul di kita gitu kan? Nah, kita bisa klik 3 ini. Lalu kita bisa pilih sebentar. Sorry. Oke, ini iklan dulu deh. Iklan ini. Nah, di iklan ini kita bisa melihat mengapa ini kan sponsor nih. Solusi cloud computing ini selalu ada di timeline kita itu selalu muncul entah itu sponsor ataupun grup ini gitu kan. Lalu bagaimana sih cara kita melihat mereka gitu kan? Di sini 3 titik ini, lalu kita pilih mengapa saya melihat iklan ini. Oke, nih. Oke, di sini di si Facebook akan menjelaskan kenapa sih kita mendapatkan iklan ini. Karena pertama, saya tertarik dengan web. Lalu kedua adalah tentang cloud, komputasi awan, dan lainnya. Lalu dia cloud ini, Indonesia Cloud ini, dia menjangkau mana sih? Dia menjangkau orang yang berbahasa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah usianya apa sih yang target marketnya cloud ini, gitu kan? Usianya adalah 25 tahun. Begitu juga semuanya, gitu kan? Jadi pada saat kita melihat target kita, gitu kan? Misalkan perorangan, Rifki How, misalkan ini, oke. Ini kok nggak ada ya, sebentar. Oke, halo. Oke. Di setiap Facebook itu pasti kita bisa melihat mengapa saya melihat postingan ini. Entah kenapa saya di sini nggak bisa melihat, tapi di handphone saya bisa melihat, gitu kan? Mengapa saya melihat postingan ini? Nah ini saya nggak bisa ngelihat, gitu kan? Di komputer ini, tapi di aplikasi Android itu pasti kita bisa melihat. Kenapa saya bisa melihat aplikasi ini? Sama seperti iklan ini. Mengapa saya melihat iklan ini? Nah, kalau untuk perorangan ataupun untuk grup, mengapa saya melihat postingan ini? Itu pasti selalu ada. Nah,
Oke, kita balik lagi ke sebentar. Jadi yang terpenting dari algoritma sebuah Instagram atau Facebook itu sama. Semakin banyak kalian berinteraksi, maka semakin banyak mereka melihat timeline kita. Maka semakin sering mereka melihat timeline kita. Apa sih yang kita posting, itu pasti mereka melihatnya. Gitu kan? Oke, lalu kita bisa istilahnya, Oke, lalu kita istilahnya kita cari grup. Oke, lalu apa sih kita di Facebook itu kita apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus cari grup dulu. Limitnya cari grup yang minimal 6.000 atau 10.000. Lalu kita gabung ke 100 grup jualan, baik jualan ataupun komunitas gitu kan. Lalu siapkan gambar produk dan deskripsi. Nah, usahakan semaksimal mungkin di grup itu kita jangan jualan. Kenapa? Karena pada saat kita jualan, kita lihat dulu deskripsi grup itu apa. Jadi kalau misalnya kita gabung ke suatu komunitas, tapi deskripsi grup itu tidak boleh jualan, maka kita akan gunakan namanya soft selling. Jangan langsung jualan to the point. Tapi coba kita memberikan gambar gitu kan. Gambar misalkan saya punya usaha ini nih gitu kan. Punya usaha ini, bagaimana cara tolong bantu untuk memberi nama misalkan gitu. Jadi jangan langsung to the point untuk jualan ini. Jualan suatu produk pada saat grup itu tidak boleh untuk jualan. Oke. Nah, ini contoh untuk yang di Jakarta. Caranya gimana sih? Di sini ada nih namanya. Jadi, bentar. Saya share dulu. Mana ini nih? Oke. Nah, di sini ada istilah pencarian. Apa sih yang mau kita cari? Misalkan jual. Cari kata jual dulu deh. Oke. Lalu di sini ada istilah filternya. Kita mau filter apa sih? Bisa semuanya, ataupun postingan, ataupun orang, ataupun foto, ataupun video, ataupun marketplace, halaman, tempat, grup, ataupun acara. Kita misalkan mau cari grup. Nah, inilah grup yang misalkan jual beli alkes, buyer seller, mediator dan lain-lain Jakarta gitu kan. Forum jual beli VG Akad dan CPU Second. Jual beli online. Nah, ini kita bisa follow. Lalu kita kita lihat deskripsi mereka apa. Oke. Lalu sebentar. Screen. Oke. Nah, biasanya di suatu grup itu biasanya dibatasi jumlah postingan berapa gitu kan. Kecuali kalau grup itu minimal punya kita sendiri. Nah, kalau misalnya grup itu punya kita sendiri gitu kan, minimal kita harus sharing dulu. Kenapa kita sharing dulu? Karena biasanya kalau orang langsung dijejerin dengan jualan gitu kan, beli dong gitu kan, orang masih, oh saya nggak mau gitu kan. Tapi jika diedukasi lebih dulu gitu kan, misalkan kita edukasi nih, misalkan yang tadi kita, jualan namanya herbal gitu kan, misalkan herbal gitu kan. Herbal kenapa sih? Apa sih manfaat herbal itu gitu kan? Bukan manfaatnya, tapi kita coba ke produknya, misalkan ada bir petok gitu kan, bir petok. Lalu kita tulis kita tulis sejarahnya bir petok. Kenapa sih namanya bir petok gitu kan? Karena dulu orang-orang dulu itu bikin yang semacam sama dengan bir gitu kan, tapi tidak memabukkan. Dan setiap kali dimasak itu dimasak di bambu apa di mana gitu kan, itu bunyinya petok-petok, makanya ini namanya bir petok gitu kan. Halal. Tapi kalau misalnya kita taruh di Facebook, taruh di Instagram untuk taruh marketplace ataupun taruh di ADS, bir petok itu selalu ditolak.
Makanya bir potok jangan berhubungan dengan alkohol. Bir itu biasanya berhubungan dengan alkohol. Padahal bir potok itu sudah dihak paten oleh Jakarta sebagai minuman khas Betawi gitu kan. Nah, kita upload misalkan 3 sampai 4 foto gitu kan. Kita kenalan dulu nih dengan produk kita nih. Bahan-bahan produk kita nih. Kenapa kita memilih jahe, kenapa kita pilih gulanya gula merah ataupun gula kelapa gitu kan. Kita pilih mereka satu-satu gitu kan. Kita jelaskan mereka satu-satu, baru setelah itu jualan. Jadi jangan langsung to the point untuk jualan. Oke. Contoh ini adalah jual beli online berkah gitu kan. Public group. Ini ada 100 member. Ini buatan dari Mas Lang sendiri. Itu code saya sekarang. Oke. Ini listingnya, what are selling, apa yang kita jual, harganya berapa, tempatnya di mana, deskripsinya apa. Lalu kita bisa invite member. Oke. Kita bikin grup jualan nih, halaman kompetitor nih. Oke. Kita pertama di grup jualan. Di grup jualan itu bisa dari brand kita apa, ataupun company kita namanya apa gitu kan. Oke. Nah, di Facebook itu yang kita bangun, di sosial media itu yang kita bangun adalah membangun bisnis. Membangun bisnis dengan membangun halaman fanpage. Sebentar. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan dulu atau gimana? Silakan kalau mau ada pertanyaan atau saya lanjut dulu. Lanjut dulu aja Mas Bas. Oke, siap. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Keuntungan dari kita membangun teman ya, gitu kan. Oke. Lalu kalau misalnya kita punya followers gitu kan, itu bisa 5.000 sampai jutaan. Keuntungan kedua adalah fitur-fiturnya khusus untuk promosi dan jualan kalau kita punya fanpage sendiri ya. Lalu keuntungan ketiganya adalah orang lain tidak perlu tahu admin atau owner bisnisnya. Yang keempatnya bisa diiklankan atau dipromosikan berbayar seperti Facebook ADS. Yang nanti kemungkinan adalah di bulan Maret kita akan ke ADS gitu kan. Jadi bagaimana cara kita berkah puasa membawa berkah bukan membawa musibah gitu kan, ataupun pandemi itu membawa berkah bukan membawa musibah. Jadi kita tidak ada alasan misalnya tujuan saya nggak laku-laku ya, kenapa ya, karena kalian nggak mau untuk flow ke atas gitu kan, lihat keluar gitu kan, kalian mau di dalam terus kan istilahnya gitu. Karena yang di luar itu banyak sekali pengalaman ataupun sesuatu yang tidak bisa kalian dapatkan di dalam. Keluar maksudnya apa? Kita bisa belajar digital marketing ataupun kita bisa bergabung ke sebuah komunitas. Nah, komunitas saat ini yang saya sedang bergabung adalah komunitas rezeki optimal dan komunitas GNB, gitu kan. Yang saat ini saya bergabung di 2 komunitas itu. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, gitu kan. Kelebihannya yang pertama di komunitas rezeki optimal itu adalah saya dituntun langsung oleh Mas Lang, gitu kan. Wah, kamu harus gini gitu kan. Makanya saya masuk komunitas rezeki optimal. Nah, kebetulan slide ini itu slide dari Coach Lang. Nah, dia yang mengajarkan saya pertama kali yang mengajarkan saya digital marketing itu adalah Mas Lang. Waktu itu saya ketemu, mohon maaf ya, bukan saya mendukung ya, tapi waktu itu saya ketemu dengan Coach Lang waktu di OKOC, waktu dia memperkenalkan tentang digital marketing, dan itu pertama kali saya keluar dari perusahaan saya, gitu kan. Saya keluar sebagai dari Metrodata atau MII. Saya keluar, setelah itu saya berkenalan langsung dengan Mas Lang. Nah, di situ saya tertarik nih dengan digital marketing nih, gitu kan. Biasanya saya selalu terima uang, wah dari gaji inilah ataupun dari
iseng-iseng dari proyek yang lain gitu kan. Nah setelah saya diperkenalkan sama Selang, saya dibuka lah sama Mas Selang, sama Kak Selang, bahwa dunia itu tidak selebar daun kelor, istilahnya seperti itu gitu kan. Dunia itu luas gitu kan, kamu bisa kenalan ke seluruh dunia gitu kan, bahkan seluruh Indonesia ataupun seluruh negara lain gitu kan. Belum saya share ya, sorry belum saya share. Oke. Nah sorry, saya ulang, keuntungan fanpage apa sih? Teman atau followernya bisa 5.000 sampai jutaan. Fitur-fiturnya khusus untuk jualan, promosi gitu kan. Orang lain tidak tahu admin atau owner bisnisnya. Bisa diiklankan atau dipromosikan berbayar. Itulah keuntungan dari fanpage. Oke. Tugas kita adalah pertama, kita edukasi produk yang tadi saya bilang. Edukasi produk kita apa? Jangan langsung jualan, karena jualan udah pasti langsung kalian ditolak. Karena yang mereka butuhkan untuk suatu produk adalah kita mengenalkan produk mereka. Seperti yang saya bilang, Aqua itu butuh waktu sekitar 5 tahun atau 10 tahun gitu kan, untuk mengenalkan Aqua itu dalam botol kemasan gitu kan. Sampai mereka akhirnya ke branding, setiap kali ke branding ke kita, setiap kali kita membeli suatu air minum, pasti yang kita tahu adalah Aqua, padahal isinya bukan Aqua, bisa Fit, bisa biru ataupun yang lainnya gitu kan, tapi pasti menyebutnya Aqua. Nah itulah cara mereka gitu kan, cara mereka untuk berjualan, untuk membranding diri mereka sendiri. Termasuk juga Indomie, lalu ada juga namanya Indomie, ada juga namanya Toyota dan lain-lain. Oke. Saya mau punya cerita sebuah kendaraan namanya Toyota. Toyota ini di Jepang itu terkenal banget. Kenapa? Karena mereka bikin namanya plasma, gitu kan. Nah, di Toyota itu terletak di Toyoda. Toyoda itu adalah tempatnya Toyota pertama kali. Nah, kenapa Toyoda berubah jadi namanya Toyota? Karena si Toyota ini jadi dia membuat plasma ke masing-masing orang-orang yang tinggal di Toyota itu. Makanya daerah itu disebut dengan Toyota akhirnya, gitu kan. Kenapa? Karena si Toyota ini mau membagi hasilnya, gitu kan. Mau bagi keuntungan mereka. Jadi bagaimana caranya supaya di Jepang itu, khususnya di Toyota itu tidak ada namanya pengangguran. Gitu kan. Nah, itulah kenapa mereka mungkin plasma. Jadi kalau misalkan nanti kalau kalian punya suatu produk gitu kan, kalian bisa memplasmakan ke orang lain. Misalkan kalian menjual suatu pakaian nih, gitu kan. Kalian punya bahan nih, tapi kalian tidak punya mesin cuci, mesin jahit nih. Nah, apa sih yang kalian tidak punya mesin jahit nih, gitu kan, mesin jahit. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita minjam ataupun kita milik orang? Tidak, gitu kan. Kita misalkan ada tetangga kita nih punya mesin jahit nih, tolong dong dijahit ini bentuknya kayak gini, gitu kan. Nah, dari mulai mereka menjahit sampai mereka menjadi suatu produk, kita harus perhatikan benar nggak sesuai dengan yang kita mau, gitu kan. Kalau misalnya dia udah sesuai dengan kita mau, maka kita bisa kerjasama sama mereka, kita bagi hasil aja mereka. Saya punya bahannya, kamu yang jahit ya, gitu kan. Nah, setelah besar-besar nanti, itu prinsipnya sama kayak Brodo. Brodo juga begitu. Jadi waktu itu tetangganya yang jualan, yang memproduksi gitu kan. Dia yang jualin. Akhirnya dia punya pabrik sendiri. Nah, jadi kita membuat hal yang kita bisa dulu gitu kan. Jangan sampai kita memaksakan suatu hal yang tidak bisa, lalu kayak paksakan bisa gitu kan. Jangan, karena hasilnya itu lama banget. Tapi kalian harus pastikan kalian bisa dulu. Kita bilang bisa. Jangan sampai kita bilang tidak bisa, tapi kita bisa gitu kan. Jangan sampai kita bilang bisa, tapi ternyata tidak bisa. Jangan sampai bilang itu. Tapi kita mulai dari step by step. Jadi kalau misalnya kita tidak punya produk, apa sih yang kita lakukan? Kita dropship dulu istilahnya. Ataupun kita jadi seller dulu. Jadi jangan memaksakan kita punya produk untuk jualan kita gitu kan. Kita bisa istilahnya kita jadi reseller ataupun dropship, itu jauh lebih baik dibandingin kita
harus maksain sesuatu produk yang kita tidak bisa tapi dibutuhkan oleh market gitu kan. Nah, setelah itu kalian bisa namanya untuk mempunyai pabrik sendiri seperti Brodo. Brodo itu punya pabrik sendiri sekarang. Lalu Aqua, walaupun lisensinya sudah dibeli Danone, tapi kerja keras Aqua gitu kan untuk memperkenalkan minuman botol gitu kan, itu berhasil dan sekarang semua orang Indonesia itu terbranding dengan nama merek Aqua. Begitu juga Indomie. Jadi yang harus kita lakukan adalah edukasi produk, tapi jangan langsung jualan. Lalu mencari prospek. Prospeknya kayak gimana sih? Nanti kita akan praktek, oke. Lalu promosi 20%. Oke. Nah, setelah dari ini nanti setelah presentasi ini, setelah Zoom ini nanti akan ada tugas yang wajib dikerjakan dan itu dikumpulkan di grup ya. Jadi di situ nanti saya akan bantu kalian bagaimana sih caranya gitu kan. Apakah sudah sesuai dengan bidang kalian ataupun tidak gitu kan. Jadi nanti akan ada 2 tugas yang harus dikerjakan karena saya pun walaupun gratis gitu kan, tapi saya benar-benar untuk mengajarkannya gitu kan. Jangan sampai jangan sampai teman-teman nih gitu kan, teman-teman masuk ke grup saya sia-sia gitu kan. Saya mau mengajarkan kalian benar-benar dari nol, dari mulai nol sampai dengan bisa gitu kan. Bisanya itu apa? Kalian bisa saya lepas sendiri gitu kan. Nah, di sini ada 2 tugas. Yang pertama adalah fokus channel. Jadi misalkan produk kalian herbal nih, kalian mau fokus channel kemana sih? Ke Facebook kah, ke IG kah, ataupun ke TikTok ataupun ke yang lainnya. Dan itu nanti kalian tulis. Saya sudah share di grup, mungkin nanti saya share lagi gitu kan. Tugasnya yang pertama gitu kan. Sebentar, coba saya buka grupnya dulu. Oke, sorry. Oke, sebentar. Oke, sebentar saya share screen. Share screen-nya mana sih? Oke. Nah, di sini ada tugas buat kalian. Untuk yang pertama itu adalah digital marketingnya. Target apa sih yang ingin dicapai gitu kan? Channel fokus apa yang mau kalian capai gitu kan? Mulai merapikan postingan Instagram ataupun buat microsite ataupun setup IG atau ADS nanti belakangan nanti akan saya ajarkan gitu kan. Nah, untuk Google My Business itu nanti bisa lihat di YouTube gitu kan. Lalu yang kedua customer journey-nya gitu kan. Customer journey-nya apa sih? Bagaimana cara bagaimana cara teman-teman mengenal target market teman-teman nih gitu kan. Misalkan teman-teman mau orang itu mengenal produk teman-teman dari mana sih? Misalkan dari iklan ataupun dari postingan gitu kan, organik gitu kan. Ataupun dari brosur ataupun dari tempat lain gitu kan. Yang mau tahu itu produk teman-teman gitu kan. Lalu yang kedua, mereka harus mengingat teman-teman nih gitu kan. Teman-teman harus diingat nih gitu kan. Misalkan yang jual pakaian gamis misalkan gitu kan. Oh, ibu ini nih gitu kan, atau bapak ini nih gitu kan. Jadi kalian harus membranding diri kalian sendiri gitu kan. Misalkan sebagai A gamis ataupun B hijab ataupun yang lainnya. Jadi adalah yang tampilkan adalah produk kalian ataupun merek dagang kalian gitu kan. Jadi biar bisa diingat. Oh, bapak A itu gamis, produknya misalkan ABC gitu kan. Nah, itu yang harus diingat oleh mereka. Seperti istilahnya kalau yang saya bilang adalah orang terbranding dengan Aqua. Jadi biasakan seseorang itu terbranding dengan produk kalian
Lalu yang ketiga adalah orang akan yakin membeli produk atau jasa saya karena pertama mungkin yang pertama adalah IG kita trust factor atau klien saya gitu kan. Ada Google Business rating ada 4,9 dengan 20 orang rating. Oke. Lalu yang keempat adalah orang bisa melihat tentang saya, bisa melihat manual, mulai dari Instagram profile, Zomato, Facebook ataupun yang lainnya gitu kan. Lalu yang terakhir adalah melakukan transaksi. Misalkan kita belum punya website nih, kita bisa transaksi melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, ataupun yang lainnya, gitu kan. Nah, itulah mengapa kita ada namanya customer journey. Dan ini istilahnya nanti wajib kalian kumpulkan nanti hari hari Jumat deh, sekalian deh. Hari Jumat sama nanti ada tugas kedua gitu kan. Tugas kedua nanti akan saya kasih ke hari Kamisnya dan nanti dikumpulkan hari Minggunya untuk tugas kedua. Nah, untuk tugas pertama ini hari Kamis deh, hari Kamis aja deh. Kamis jam 23.59. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Jadi di sini kalian harus tuliskan nama kalian siapa, terus nama perusahaannya apa, gitu kan, nama perusahaan ataupun nama merek dagang. Yang punya merek dagang yang masih istilahnya masih karyawan gitu kan, bisa angan-angannya apa sih gitu kan. Lalu bidangnya apa? Bidangnya misalkan ada pakaian ataupun ada herbal dan lain-lain. Lalu akun IG dan websitenya apa gitu kan. Kalau nggak punya website, akun IG ataupun akun Facebook gitu kan. Nah, ini tugas pertama yang akan nanti wajib kalian isi jika mau benar-benar kalian mau berusaha mau menghasilkan omset yang lebih tinggi gitu kan. Oke. Sebentar. Oke. Nah, ini kalau mau belajar di Mas Lang, bisa kontak ini, silakan, gitu kan. Oke. Nah, dari sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Oke. Sekarang saya buka sesi pertanyaan nih. Monggo silakan yang mau bertanya. Halo Mas. Ya silakan. Silakan Mau Pak. nanya nih, masih bingung tuh ngisi jurnalnya tuh, buat PR-nya tuh gimana tuh? Oke. Oke, saya ulang ya. Oke. Sebentar saya share screen. Oke. Ini jurnal yang harus wajib kalian diisi. Jadi channel fokus kalian apa? Channel fokus ini adalah tulis digital marketing channel yang ingin kalian fokuskan. Anda fokuskan dalam 3 bulan ke depan dan detail yang ingin dicapai. Gitu kan. Misalkan kalian fokus ke Instagram nih. Ini contoh yang sebelah kanan nih. Ini contoh. Nanti kalian isi lagi gitu kan. Misalkan contoh yang saya mau memperbaiki postingan Instagram saya. Minimal 30 posting atau 5 highlight gitu kan. Dengan hire freelance dalam waktu 1 bulan misalkan gitu. Atau saya mau merapikan Facebook saya dengan membuat fanpage minimal dalam waktu 1 minggu gitu kan. Lalu ataupun saya mau menjualan di WhatsApp gitu kan. Saya mau jualan di WhatsApp dengan status ataupun yang lainnya dalam waktu misalkan sehari sekali ataupun sehari 3 kali gitu kan. Lalu kita bisa memastikan Google Business kita nih gitu kan. Kalau misalnya toko kita mau dikunjungi gitu kan. Nah, kalau toko kita mau dikunjungi, otomatis kita wajib menggunakan Google My Business. Oke. Kalau misalnya kalian cari di Google Maps gitu kan, kalian cari market Anda, kalian cari kelas bisnis, pasti tertuju di situ. Gitu kan? Oke. Lalu yang kedua adalah customer journey nih. Di mana sih kira-kira kalian mendapatkan customer kalian nih? Gitu kan? Customer journey itu adalah tertarget atau target market kalian. Kira-kira kalian mau di mana sih? Kalian
istilahnya berjualannya seperti yang di atas ini gitu kan. Orang mau mengenal saya dari mana sih? Dari Facebook kah, atau dari IG kah, ataupun dari yang lainnya, dari email marketing ataupun dari yang lainnya gitu kan. Nah, disinilah cara kita mengetahui target market kita seperti apa sih gitu kan. Jadi kita bisa mengenal kompetitor kita siapa, poin kita apa gitu kan. Nah, itu kita bisa kita bisa mengenal langsung gitu kan. Nah, oke. Oke, contoh seperti sebentar. Di Facebook saya masuk ke jual beli. Sebentar, saya ada grup deh. Oke, grup UMKM IKM. Oh, komunitas anti riba aja. Oke. Nah, di sini ada komunitas anti riba. Tools WA Blast dari Ristek Muslim. Dengan tools ini kamu bisa menghubungi banyak orang sekaligus tanpa ketik misalkan gitu kan. Tools ini gratis, tertarik gitu kan. Nah, di sini kita lihat yang suka siapa sih, yang komentar siapa sih. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita lewat dulu. Kita cari yang benar-benar mereka mau berkomentar gitu kan. Nah, ini kayak gini, nggak ada yang komentar, nggak ada yang ini gitu kan. Oke, belum ada yang. Oke, nah ini contoh Emma Wati Sikwai. Oke, Serdau dimulai menambah 2000 kendaraan hunian gitu kan. Nah, ini ada yang komentar, oke, Pak Priyadit gitu kan. Nah, kita lihat, kita bisa misalkan Pak Priyadit, oh dia belum ada postingannya. Oke, kita kembali. Oke, yang ini kayaknya jarang ada. Ini grup jualan. Saya ke komunitas anti riba aja deh, sebentar. Ini grup. Oke, nah ini ada komunitas anti riba. Contohnya, di sini ada 42 orang jualan nih. Kita bisa lihat nih. Nah, di sini ada Kompa Idin, Ririn Erdoklas, dan lain-lain. Oke, kita bisa lihat mereka nih. Nah, dia belum ada postingan baru nih. Tapi dia menyukai yang Vika DRP di Oke. Nah, oke. Sorry. Kembali ke postingan mana sih orang dia. Oke. Nah, ini ada Mang Bagus nih. Mang Bagus kita bisa suka aja gitu kan. Suka gitu kan. Berharap dia. Oke, nah ini ada postingan ini kita suka aja gitu kan. Nah, sekarang tipe Facebook adalah kita harus follow dia atau tambah teman baru kita bisa ini. Nah, tujuan kita untuk ke Facebook ini, untuk organik ini adalah kita perbanyak interaksi dengan teman-teman kita sendiri. Contohnya ini, dengan teman saya Kihau gitu kan, misalkan saya suka gitu kan postingan dia. Rawan-rawan bulan Maret Luxur bakal kegas lagi nih, join jadi nama produk dengan Sedaxin, karakter rempah. Kita tanya aja, apa tuh gitu kan. Jadi perbanyak interaksi kalian dengan orang-orang yang ada di timeline kalian ataupun teman-teman kalian. Otomatis jika kita posting sesuatu gitu kan, mereka akan melihat postingan kita juga gitu kan. Jadi jangan pelit namanya like, komen. Itu pasti semua baik di FB ataupun di IG itu pasti harus ada like dan komen. Ini Oke. Saya nggak tahu nih kenapa di web gitu kan, versi web itu tidak ada mengapa saya melihat postingan ini. Kalau misalnya di Android itu ada. Kalau kita klik 3 di atas ini, kita bisa melihat nih mengapa saya melihat postingan ini gitu kan. Karena interaksi kalian dengan orang tersebut ataupun interaksi kalian dengan ataupun kalian telah tergabung dalam grup misalnya Wirausaha Indonesia gitu kan. Nah, itu kita harus perbanyak interaksi minimal dengan teman kita sendiri gitu kan. Nah, boleh jualan pakai gerobak tapi udah kayak swalayan, komplit semua ada, duren aja ikut ke gotong. Nah, orang kayu manis mesti kenal abang ini tuh kan. Belum, bentar. Oke.
Lalu di sini ada Kang Kori nih. Kang Kori, kawan pajak, jika memiliki sepeda baik untuk alat transportasi olahraga ataupun lainnya, silakan memasukkan ke halaman daftar harta di SPT tahunan dengan kode harta 041. Wah, jadi nambah pajak lagi nih, gitu kan. Nah, ini contoh postingan dari Kang Kori. Misalkan, hoax gak tuh kan? Hoax gak tuh bro? Hoax atau real bro? Ya, oke. Hoax atau real bro? Oke. Nah, oke. Nah, untuk tugasnya jangan sampai lupa gitu kan, karena jika kalian benar-benar mau maju gitu kan, inilah kesempatan kalian, karena ini benar-benar gratis gitu kan, gratis sampai kalian bisa. Dan kalau bisa semaksimal mungkin adalah kalian jangan sendirian, jadi kalian bisa masuk ke dalam komunitasnya misalkan Optima Rezeki, itu bisa kalian gabung ke situ. Kenapa? Karena kalian bisa saling sharing. Biasanya seorang yang sudah kumpul dalam komunitas itu biasanya mereka akan saling sharing gitu kan. Contoh saya gabung ke komunitas anti riba gitu kan, anti riba yang tadi saya bilang, mereka akan saling sharing gitu kan, saling sharing. Kenapa sih cara mereka, bagaimana sih cara mereka untuk menghindari riba gitu kan. Nah, kalau di komunitas Optima Rezeki itu kan kalian akan langsung dibimbing oleh Coach Lang gitu kan, Lang Yudandoro. Dia pakar digital marketing juga, dan dia mempunyai omset lebih dari 100 juta waktu pertama kali berjualan. Itu dia sebagai di Bank Indonesia sebagai binaannya terbaik dia gitu kan, salah satu yang lebih baik lah gitu kan. Nah, itulah kenapa kalian wajib nih setelah ini gitu kan, kalian coba berkenalan dengan komunitas gitu kan. Komunitas apa aja yang perlu dikenalin gitu kan. Nah, tidak semua komunitas itu, saya juga masuk beberapa komunitas gitu kan, tapi tidak semua komunitas itu benar-benar mengajarkan gitu kan, yang benar-benar istilahnya dia ngajarin benar-benar gimana sih cara sukses gitu kan. Jadi pastikan dulu bibit bobotnya, kayak sebenarnya kita kita membeli istri, kita lihat dulu bibit bobotnya. Istilahnya adalah jangan sampai kita salah memilih istri nih, baik di depan ternyata di belakang seperti apa gitu kan. Nah, seperti itulah komunitas gitu kan. Kita berkenalan dengan suatu komunitas adalah gimana sih caranya supaya kita nyaman di sana dan kita mendapatkan keuntungan, reward kita apa, omset kita naik ataupun yang lainnya gitu kan. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita bersilaturahmi gitu kan. Oke, sorry. Di sini, sorry. Oh, ini dia. Oke. Ini bentar saya share screen dulu. Masih share screen-nya. Ini tugas satu yang wajib dikerjakan. Dikumpulnya Kamis ya, sampai jam 23.59. Itu wajib kalian kerjakan. Jangan sampai nggak dikerjakan, karena kalau nggak dikerjakan oleh kalian akan rugi sendiri gitu kan. Karena inilah satu-satunya WA grup gitu kan, mungkin WA grup yang ada di tempat lain yang istilahnya nggak UUD, tapi mengajarkan UUD juga gitu kan, memberitahukan UUD yang benar gitu kan, tapi saya ujung-ujungnya nggak UUD gitu kan. Ini benar-benar gratis, free gitu kan, sampai kalian benar-benar bisa. Gitu kan. Jadi fokus kalian adalah cara kalian untuk belajar benar-benar tentang FB dan IG gitu kan. Nah, sisanya kalian bisa tanya ke Mas Lang gitu kan, karena dia nih coach saya, benar-benar coach saya ini yang mengajarkan saya dari tahun 2007
2017 atau 2016 gitu, 2016 gitu kan, dia mengajarkan saya, nih Abbas gitu kan, bukan hanya offline aja, bukan hanya satu kelurahan aja, nih bisa seluruh Indonesia nih gitu kan. Jadi mengapa saya bisa sampai sekarang ini adalah memahalkan digital marketing itu, walaupun saya tahu semakin lama gitu kan, kalian semakin menunda untuk mengenal digital marketing, maka biayanya akan semakin mahal. Semakin mahal kalian biayanya, kalian tidak akan pernah bisa mengejarnya, gitu kan? Susah untuk mengejarnya, gitu kan? Lama-lama itu biaya pasti mahal digital marketing, nggak mungkin murah, gitu kan? Seperti contoh YouTube, kita buka YouTube, gitu kan, di handphone Android, pertama kali itu pasti ada iklan, dan itu harganya adalah tahun 2020 itu 1,1 miliar, luar biasa kan harganya? Itu untuk 1 bulan tayang, jadi selama 1 bulan itu terus, dan itu yang ditonton oleh jutaan orang, dan banyak yang mengantri untuk bisa di halaman 1 YouTube itu. Karena apa? Di Indonesia YouTube itu tetap halaman 1. Lalu Facebook, IG, dan WhatsApp. Lalu ada Telegram. Nah, nanti Telegram ini saya sarankan, nanti mungkin Mas Lang bisa sharing gitu kan tentang Telegram gitu kan, sedikit-sedikit tentang Telegram. Gimana sih caranya kita nggak punya website tapi kita punya toko online gitu kan di Telegram gitu kan, dengan gratis, free, 24 jam non-stop lagi kan. Jadi Telegram itu bisa seperti robot, jadi orang mau apa jawab apa gitu kan, langsung jawab gitu kan, seperti robot gitu kan. Jadi kita punya toko online sendiri dengan sales sendiri gitu kan, istilahnya seperti itu. Oke. Nah ini kan langsung dibahas nih sama Rifki. Boleh. Oke. Ini dibalas basis yang lama. Nah, kita interaksi ini jauh lebih bagus gitu kan. Karena inilah sebenarnya ini target market kalian bukan sih? Bukan. Supaya tujuannya adalah dia kenal aneh nih gitu kan. Misalkan aneh punya brand nih, namanya market Anda nih. Dia kenal aneh sebagai market Anda. Jualnya apa? Misalkan herbal gitu kan. Itu tujuan saya untuk berinteraksi dengan orang gitu kan. Cara saya berinteraksi dengan Facebook ataupun IG gitu kan. Nah, seperti itu cara saya berinteraksi gitu kan. Lalu gimana sih saya bisa menjual produk saya? Saya kan juga herbal juga gitu kan. Herbal tapi saya jual empon-empon. Nah, saya jual empon-empon itu saya hanya belas kali gitu kan. 11 kali melakukan empon-empon. Saya dapat dari mana dan bagaimana gitu kan. Akhirnya pasti setiap hari itu ada yang reorder gitu kan. Karena empon-empon saya memang terbukti ampuh gitu kan, untuk membantu penyembuhan gitu kan. Nah, dari situlah jadi kita harus pastikan ke orang bahwa orang itu mengenal kita gitu kan. Jangan sampai siapa lu gitu kan, istilah Betawinya siapa lu gitu kan, gua nggak kenal lu gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu gitu kan. Jadi nah di sini saya juga ada teman yang nggak saya kenal gitu kan, seperti Alex nih gitu kan. Nah, ini salah satu teman saya yang kenalnya di game. Nah, jadi saya berteman dengan dia gitu kan, saya tetap berinteraksi sama dia gitu kan, suka ataupun like gitu kan. Supaya tujuannya adalah dia nanti akan mengenal saya gitu kan. Nah, tujuannya itu. Jadi jangan pernah pelit gitu kan. Kalian like, komen ataupun ini jangan pernah pelit gitu kan. Jadi fokus kalian pertama kali adalah tetap kalian untuk membuat ini ya, untuk pertama kali itu sudah saya share, sampai worksheet 2 juga sudah saya share, budgetnya berapa, nanti untuk goalsnya apa, hiringnya apa, vendornya apa. Misalkan kalian butuh vendor nih gitu kan, freelance, ataupun produk risetnya apa, riset kompetitor apa, nanti akan saya berikan satu software gitu kan, bukan satu software sih, software bawaan dari ini. Nah, di sini kalian bingung nih, misalkan kalian mau posting istilahnya mau posting schedule nih gitu kan. Jadi kalian buat sekali tapi bisa berhari-hari gitu kan istilahnya. Nah, kalian bisa cari di Google itu Facebook Creator Studio. Ya. Nah, di sini kalian bisa nggak perlu menjajah.
Nah, di sini kalian bisa istilahnya buat postingan nih. Nah, buat postingan secara schedule nih. Misalnya mau tambah story atau buat postingan ataupun unggah video, berapa video siaran langsung atau postingan video di seluruh halaman, misalkan gitu kan. Oke, misalkan kalian mau buat postingan nih. Di sini bisa FB dan IG. Jadi satu inian bisa macam-macam nih. Nah, di sini Nggak kelihatan tampilannya, Kang. Oh, nggak ada tampilannya. Oh, sorry. Sebentar. Oke, sorry. Oke, kelihatan nggak tampilannya? Ya, udah kelihatan. Oh, udah. Oke, saya ulang ya. Oke. Nah, saya ulang lagi. Ini worksheet 1, worksheet 2, worksheet 3, worksheet 4 itu nanti akan saya share lagi gitu kan di grup gitu kan. Jadi benar-benar saya mengajarkan kalian dari nol sampai benar-benar kalian bisa sendiri mandiri gitu kan. Jadi fokus kalian yang seperti dibilang banyak orang itu fokus kalian hanya pada 1 atau 2 mentor aja gitu kan. Jangan sampai kalian mengumpulkan banyak gitu kan tutorial gitu kan, tapi nggak kalian kerjakan gitu kan. Contoh ke sejauh-jauh, saya punya Udemy, salah satu Udemy gitu kan, itu ada sekitar 17.000 course yang baik saya beli ataupun gratisan. Itu nggak saya baca karena bahasanya bahasa Inggris. Saya agak pusing juga bahasa Inggris walaupun bisa translate, tapi walaupun translate bahasanya agak aneh kalau translate by Google. Oke. Nah, ini yang pertama kali yang harus kalian kerjakan adalah tugas 1 dulu nih, porsi 1 nih. Ini wajib kalian kerjakan gitu kan. Kalau kalian benar-benar mau mengenal tentang digital marketing, kalian benar-benar mau bisa tentang digital marketing. Gitu kan. Sampai dengan saya hanya memberikan worksheet-nya itu sampai dengan worksheet 6. Lalu di sini nanti akan ada beberapa kompetitor gitu kan. Sorry. Ini sudah saya siapkan semua. Sudah, maaf. Yang mana ya, saya lupa. Oke. Ini contoh di marketplace. Sebentar, saya cari dulu. Sebentar. Share-nya lagi. Oke. Nah, ini pertanyaan ini nanti tentang copywriting. Nanti juga ada tugas lagi nih. Iya. Berapa tugas yang Tidak harus kita nipu di sini di kamar. Sebentar, saya silent dulu. Oke. Ini nanti tentang copywriting dan nanti mungkin pada saat terakhir gitu kan. Nanti kita selesainya itu kira-kira 2 minggu sebelum puasa kita selesai gitu kan. Tentang pembahasan tentang apa sih tentang Facebook dan IG ADS itu gitu kan. Nah, sisanya gitu kan. Nah, pembahasan ini itu paling kita pertemuan sampai 3 minggu gitu kan. Atau 2 kali 3, 6 kali pertemuan gitu kan. Dengan durasi nanti kita akan percepat lagi jam kalau bisa jam 8 gitu kan sampai jam 10 ya gitu kan. Karena semakin malam kayaknya banyak yang nggak konsen gitu kan. Nah, ini nanti kita akan belajar tentang namanya terakhir itu nanti saya kasih tentang copywriting. Apa sih copywriting itu? Kenapa copywriting itu perlu gitu kan? Sampai dengan pertanyaan brainstormnya apa gitu kan? Terus perbedaan utama produk Anda dengan produk kompetitor. Itu nanti akan dijelaskan step by step. Oke, ini nanti pada saat sekitar 2 minggu sebelum Lebaran. Kan puasa itu mulai tanggal 12 ya, tanggal 12 Maret ya, kalau nggak salah 12 Maret. Nah, jadi persiapan ini adalah persiapan kalian nanti untuk puasa gitu kan. Puasa bagaimana sih cara kita mendapatkan omset maksimal gitu kan. Walaupun pandemi gitu kan, istilahnya pandemi bukan halangan kalian untuk maju gitu kan. Justru pandemi menjadi tantangan buat kalian nih. Gimana caranya kalian bisa menghasilkan
tanpa kalian harus keluar gitu istilahnya. Gimana cara kalian mengenal seseorang atau mengenal orang lain tanpa kalian harus bertemu. Misalkan kita nih, kita aja sendiri adalah tidak saling mengenal gitu kan. Tapi kita bisa melalui Zoom. Jadi manfaatkan teknologi yang ada gitu kan untuk kalian mengenal seseorang gitu kan. Jangan sampai kalian saya gaptek nih, saya ini nih. Jangan bilang kata gaptek. Karena gaptek itu adalah kata negatif yang pasti kalian akan gaptek terus. Gitu kan. Jangan sampai kalian bilang gaptek ataupun kalian nggak bisa. Kalian akan terus nggak bisa, kalian akan terus gaptek jika kalian tidak belajar. Gitu kan. Belajar itu sampai tua, sampai mati itu tetap selalu belajar terus kita, gitu kan. Jangan sampai kita berhenti belajar. Karena pada saat kita berhenti belajar, berarti kalian berhenti untuk mendapatkan suatu kesempatan atau suatu peluang ataupun suatu usaha. Itulah kenapa belajar itu penting. Rasul aja gitu kan, itu selalu belajar sampai akhir hayatnya dia gitu kan. Belajar untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan. Belajar bagaimana cara umatnya mencintai Islam dan Al-Quran gitu kan. Selalu belajar bagaimana gitu kan. Jadi kita jangan kalah gitu kan. Walaupun kita hanya manusia biasa gitu kan. Sama Rasul itu juga manusia biasa gitu kan. Tapi dia tetap terus belajar. Orang tua kita sendiri aja itu pasti belajar terus. Sampai ayah saya almarhum itu sampai tuanya gitu kan, sampai mau meninggal gitu kan, itu belajar Al-Quran terus. Al-Quran terus dibedah sama orang tua saya gitu kan. Dia nggak berhenti gitu kan, karena itulah dia mau belajar untuk bagaimana caranya dia, orang tua saya ini gitu kan, papa saya ini gitu kan, untuk menjadi lebih baik lagi. Bahkan istilahnya insya Allah masuk surga gitu kan, insya Allah masuk surga. Itu tujuan dari kita belajar. Jadi kita belajar untuk menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Betul, dengan belajar kita menjadi semakin bodoh gitu kan. Bodoh apa? Supaya kita menjadi ingin tahunya lebih baik lagi gitu kan. Nah itu tujuan belajar. Jadi jangan sampai kalian berhenti untuk belajar gitu kan. Oke sebentar, ini muncul terus nih. Oh sorry. Oke. Yes. Oke, nah ini worksheet ini bisa di copy, jadi pindahkan ke drive kalian, make a copy gitu kan, make a copy, lalu kalian pilih nih, di mana nih, taruhnya nih, itu bisa disimpan di drive kalian nih, jadi kalian bisa ngedit nih. Sekarang saya hanya memberikan view, jadi kalian kalau mau ngedit, kalian bisa langsung edit gitu kan. Nah editnya dengan cara copy, ataupun nanti di download, ini bisa gitu kan. Jadi yang di sini tidak akan saya berikan izin untuk kalian melakukan edit gitu kan, karena ini di share gitu kan, jadi dibaca orang lain gitu kan. Ini fokus kalian adalah bagaimana cara kalian harus tahu nih target market kalian di mana nih, channel fokus kalian mau di mana nih, itu PR pertamanya gitu kan. Lalu customer journey, bagaimana cara target market Anda, target market kalian itu dikenal, produk kalian dikenal oleh target market kalian. Nah, oke. Dari sini ada pertanyaan nggak? Masih ada sekitar 14 menit lagi. Jadi setiap pertemuan adalah Senin dan Kamis, gitu kan? Ini sebenarnya saya belum mempersiapkan apa-apa nih, gitu kan? Untuk slide-nya nih. Slide ini juga saya udah izin dari Coach Lang saya pakai slide-nya dulu ya, karena saya belum sempat untuk buatnya, gitu kan? Karena slide saya juga gabungan dari beberapa coach, gitu kan? Coach Lang juga termasuk, gitu kan? Karena dialah orang yang pertama kali mengajarkan saya tentang digital marketing, gitu kan? Supaya mengajarkan saya gimana sih caranya saya keluar dari zona aman, zona safe gitu kan, zona yang melindungi saya gitu kan istilahnya kan. Kenapa? Karena jujur terakhir saya kerja itu gaji saya 2 digit gitu kan. Istilahnya saya tiap bulan ganti motor gitu kan, motor sport juga bisa gitu kan istilahnya kan. Tapi nggak bisa makan gitu kan istilahnya. Itu bisa gitu kan. Nah Mas Lang ini yang ngajarkan saya gimana sih lo harus keluar dari zona aman lo gitu kan. Dia tahu gaji lo ini gitu kan. Sampai akhirnya saya pernah ketipu 500 juta untuk pertama kali saya
berbisnis karena tipu 15 juta gitu kan, udahlah gitu kan, bukan rezeki gitu kan istilahnya. 15 juta terus bisnis lagi, tipu lagi, bisnis lagi, tipu lagi gitu kan. Hingga beberapa bulan yang lalu saya ditipu oleh teman saya sendiri gitu kan. Itu setiap kali kita bisnis pasti kita kena tipu oleh teman kita sendiri yang ujung-ujungnya baik gitu kan. Yang baik, depannya baik, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana cara dia mencelakakan kita gitu kan. Istilahnya dia mengambil keuntungan. Nah, intinya dari semua itu adalah kalian tetap bagaimana cara kalian fokus. Jadi mengapa saya minta kalian untuk membuat custom sorry saya share lagi. Mengapa saya minta kalian untuk membuat ini? Karena pada saat nanti kalian ini pasti akan kejadian. Pada saat kalian nanti maju dan nanti kalian jatuh lagi, karena akan melihat ini lagi. Oh ini loh target market saya. Jadi kalian bisa bangkit lagi. Tujuannya sih itu gitu loh. Karena nggak selamanya orang itu bisa sukses. Pasti ada saatnya kalian akan jatuh gitu. Jatuh pada zona paling terendah sekalipun gitu loh. Jadi manfaatkan sesuatu yang ini benar-benar gratis, grup ini gratis gitu kan, sampai kalian benar-benar bisa gitu kan. Manfaatkan itu gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian keluar ini gitu kan, minimal kalian harus bayar 600.000 untuk benar-benar bisa mendapatkan ini semua gitu kan. Itu 600.000 itu yang paling termurah gitu kan. Contoh kesal mahal ada yang namanya copywriting.com gitu kan, itu 200.000-an. Itu hanya belajar copywriting doang. Sedangkan di grup ini kalian belajar fokus di FB dan IG, tapi akan step by step akan kan ke tempat yang lainnya. Misalkan ke Google My Business ataupun Google gitu kan, ataupun yang lainnya gitu kan. Tapi itu hanya sebatas dasarnya aja supaya kalian mengetahui apa sih sebenarnya tujuan grup ini, apa sih, kenapa saya menggratiskan grup ini gitu kan. Karena tujuan saya adalah untuk bikin legasi gitu kan, bukan hanya sebagai branding saya, tapi untuk mungkin legasi saya gitu kan. Legasi itu apa sih? Kenangan terindah gitu kan. Contoh gitu kan, contoh Toyota itu saya lupa namanya, pemilik Toyota itu dibikin legasi di Toyotanya bahwa ini orang baik, ini yang mempekerjakan saya, ini yang memberikan saya uang. Nah tujuan saya itu karena apa? Tujuan saya akhirnya adalah untuk pahala, karena manusia itu tidak pernah bisa tahu kapan dia meninggalnya. Itu yang harus kalian catat baik-baik. Kapan meninggalnya itu tidak ada satupun orang manusia yang tahu. Nah tujuan saya adalah menggratiskan ini adalah menjadi pahala, ladang pahala saya gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi jangan pernah berpikiran untuk bagaimana sih cara saya mendapatkan uang dari ilmu saya, boleh gitu kan. Tapi jangan pernah kalian menjual agama kalian untuk mendapatkan uang. Karena banyak sekali orang-orang menjual agama untuk mendapatkan uang, gitu kan. Nah, itu sama sekali nggak boleh. Jadi, manfaatkan apa yang ada sekarang di grup ini nih. Manfaatkan apa yang ada, gitu kan. Benar-benar kalian pelajari dan kalian kerjakan tugas-tugasnya, gitu kan. Supaya nanti kalian akan tahu nih, manfaat kalian apa nih. Karena akan tahu tugas ini pada saat nanti kalian benar-benar jatuh. Karena jatuh itu pasti, gitu kan. Pada titik kalian terendah itu pasti akan ada. Karena kita hidup itu seperti bola. Bola itu terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Seperti itulah kehidupan itu, gitulah. Gitu kan? Makanya saya minta ke kalian untuk membuat worksheet ini nih, gitu kan. Nanti kalau kalian mau gabung mau gabung ke komunitas gitu kan, mau komunitas rezeki optimal, kalian bisa tanya ke Coach Elang gitu kan. Kenapa kita harus gabung ke komunitas gitu kan? Coach Elang ada di sini nggak? Ada. Nah, Coach Elang coba minta tolong, kenapa sih kita butuh komunitas? Silakan Coach. Ya, ini pengantar tidur nih kayaknya nih ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga walaupun malam-malam ya,
waktunya sebenarnya udah harus tidur, tapi teman-teman begitu semangat buat belajar. Ya, ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang mau sukses. Ya, karena di luar sana banyak orang yang mau sukses tapi nggak mau belajar, gitu. Atau mau belajar tapi nggak mau sampai malam-malam. Ya, baru belajar dikit udah nyerah. Nah, gitu. Nah, jadi saya hanya ingin berbagi sedikit. Kenapa kita harus bergabung ke yang namanya komunitas? Ya, jadi simpelnya di komunitas biasanya ada tiga hal yang bisa kita dapat. Yang pertama, di komunitas itu kita bisa mendapatkan yang namanya mentor atau guru-guru bisnis. Ya, guru-guru bisnis ini tidak harus yang pembicara, tidak harus trainer, tidak harus coach gitu, tapi guru-guru ini adalah orang-orang yang lebih dulu atau lebih berhasil dari kita, gitu. Ya, itu saya menyebut guru atau mentor atau istilahnya yang lebih unggul ya, lebih duluan, lebih berprestasi dari kita. Nah, yang kedua, selain kita bisa dapat mentor atau guru, yang kedua kita bisa mendapatkan yang namanya teman seperjuangan ya. Nah, yang namanya teman seperjuangan ini istilahnya kalau dulu kita masih sekolah, masih kuliah, ya gampang nyarinya ya, teman sekelas gitu kan, teman sekampus, teman sekolah. Nah, tapi kalau sekarang nih kita udah beda lingkungan, ya temennya mungkin ya tetangga gitu ya, atau siapa lagi kalau bukan komunitas. Nah, ya jadi kita punya teman berjuang bareng, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya pernah membaca ada satu hal yang menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling buruk, teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan belajar dari pengalaman. Dalam kurung pengalaman kita, ya. Misalnya di sini ada Bu Eka, Bang Kiting, Bu Fitria, Pak Yusuf, Pak Abrar, Pak Bambang, Pak Budi, ya, Abu Hilmi. Kalau kita harus ngalamin sendiri, gitu kan? Kalau kita harus ngalamin sendiri, ngalamin rugi miliaran, ngalamin ketipu, ngalamin yang nggak enak, ya, ngalamin untung. Ya kalau untung sih istilahnya semua juga enak lah ya. Cuman pengalaman yang jadi istilahnya biasanya yang jadi pelajaran itu kan pengalaman yang nggak enak, gitu kan. Nah, jadi daripada kita belajar dari pengalaman, yang mana pengalaman ini pengalaman kita, ya. Bagaimana misalnya seorang Ipo Santosa atau bagaimana seorang Yusuf Kala jungkir balik membangun bisnisnya dulu gitu loh. Berapa tahun. Nah, sedangkan umur kita kan nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi daripada kita belajar dari pengalaman kita, nah orang cerdas itu adalah belajar dari pengalamannya orang lain. Nah, ya. Orang lain yang sudah pengalaman, yang sudah istilahnya ada yang mungkin rugi, ketipu, udah banyak deh asam garamnya. Nah, orang-orang itulah ya yang harus kita ambil pelajaran-pelajarannya. Dan itu dapatnya di mana? Dapatnya di komunitas, gitu. Ya. Nah, makanya teman-teman untuk mendapatkan 3 itu, yang pertama guru atau mentor, yang kedua teman seperjuangan, yang ketiga adalah ilmu. Nah, ya, adanya di mana? Salah satunya di komunitas. Komunitasnya contohnya yang paling simpel ya, teman-teman masuk grup WhatsApp, ada Pak Baskara yang mengajarkan. Nah, itu adalah salah satu contoh komunitas. Ya, silakan dimanfaatkan, silakan dimaksimalkan, dipraktekkan ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan manfaat. Nah, ya, jadi kebanyakan teman-teman, mohon maaf nih, di luar sana banyak orang yang belajar gitu ya, semangat. Nah, tapi ketika praktek nggak selesai. Jadi saya berharap teman-teman nanti di sini bisa optimal ya. Optimal, tuntas, dan rezekinya tentunya juga makin optimal ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu agak banyak mungkin kita bisa share lebih lengkap tentang apa sih komunitas rezeki optimal seperti itu. Ya mungkin itu. Terima kasih Pak Baskara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Elang. Oke. Nah, sebelum kita menutup nih, akhir ini nih, gitu kan, akhir sub meeting ini, teman-teman kira-kira ada pertanyaan lagi ya, gitu kan? Kalau misalnya nanti saat ini tidak ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di grup,
gitu kan. Di grup tanyain aja gitu kan, pasti saya jawab. Ada grupnya. Pasti saya jawab gitu kan. Saya jawab walaupun agak telat-telat ya gitu kan. Tapi pasti nanti saya jawab di grup gitu kan. Misalkan kalian ada kendala, kalian udah nih, wah saya malas nih dengerin apa Facebook lagi nih ataupun IG lagi nih, dari dasar lagi nih gitu kan. Saya mau advance nih gitu kan. Langsung tanya di grup aja gitu kan. Tanya, jangan japri saya. Kenapa saya bilang tanya di grup? Karena biar teman-teman yang lain bisa belajar juga. Oh saya ada kendala ini nih gitu kan. Nah nanti teman-teman yang lain supaya tidak terjadi kendala seperti itu gitu loh. Oke, nanti kita akan fokus di pada saat nanti terakhir kita akan fokus bagaimana caranya kita mencari kompetitor dari tadi yang saya tunjukkan adalah bagaimana cara saya melihat iklan ini ataupun mengapa saya melihat postingan ini gitu kan. Nah nanti kita akan benar-benar belajar step by step gitu kan. Ini saat ini adalah teori dulu nih gitu kan, teori dulu. Saat ini minggu ini Senin sama Kamis itu kita teori dulu, tapi ada tugasnya yang harus kalian kerjakan. Walaupun teori tapi ada tugas yang harus kalian kerjakan gitu kan. Nah kita teori dulu seminggu ini gitu kan, minggu depannya baru kita mulai full praktek gitu kan. Kita mengenal step by step bagaimana cara mendapatkan ide konten baik Facebook ataupun IG gitu kan, step by step gitu kan. Terus kita cari nih kompetitor kita di mana nih gitu kan, bagaimana cara kita mencari kompetitor gitu kan. Lalu yang terakhir adalah gimana sih caranya biar iklan saya tidak boncos, tidak terlalu boncos gitu kan. Boncos itu pasti. Kenapa? Karena Facebook, IG gitu kan, ada istilahnya Facebook group lah gitu kan. Facebook group bukan Facebook group fanpage ya ataupun yang lainnya ya, tapi Facebook group, PT Facebook group gitu kan. Itu pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu pasti. Tapi bagaimana cara kita tidak terlalu boncos, istilahnya nanti akan ada satu buah praktek satu modul gitu kan, satu modul kira-kira itu sekitar 4 jam. Bagaimana cara kalian retargeting gitu kan. Ini nanti karena akan belajar seperti itu. Jadi step by step nih, benar-benar saya ajarkan sama kalian tuh step by stepnya. Nah, sisanya kalian bisa gabung ke komunitas. Jadi komunitas yang lain gitu kan, teman-teman yang lain. Jadi kalian bisa saling sharing. Kenapa sih tadi udah dijelaskan sama Coach Elang gitu kan? Kenapa kita harus gabung ke komunitas gitu kan? Nah, nanti akan dijelaskan oleh mereka Selang gitu kan. Akan dijelaskan oleh Coach Elang. Dan teman-teman yang lain akan sharing gini nih. Misalkan berapa hari yang lalu saya udah sharing tentang cara follow up gimana sih? Gitu kan, kemarin apa lusa kemarin gitu kan, saya sudah posting cara follow up gimana sih gitu kan. Misalkan barangnya habis gitu kan, ataupun menunggu PO, caranya gimana sih, itu udah saya sharing di grup gitu kan. Nah sisanya adalah tinggal kalian praktek. Hasil akhir itu dipegang oleh kalian sendiri, bukan dipegang oleh saya ataupun mentor-mentor yang lain gitu kan, ataupun dari guru kalian, tapi hasil akhir itu ditentukan oleh kalian sendiri. Nanti kalian akan merasakan pada saat nanti kalian benar-benar berada di titik nol atau titik mula lagi, itu betul-betul kalian akan merasakan gitu kan. Ya nggak apa-apa terlambat, nanti ada ininya, ada recordnya. Ini saya nggak tahu nih recordnya kenapa hanya ada pada cloud dan komputer, harusnya bisa ke YouTube. Nanti saya coba perbaiki lagi gitu kan. Ini saya juga bingung nih, harusnya bisa ke YouTube tapi kemarin bisa ke YouTube, tapi sekarang udah nggak bisa ke YouTube lagi nih. Makanya ada apa nih? Nanti saya mau proses dulu sama Zoom. Kayaknya Zoom lagi terhambat dengan koneksi gitu kan, karena sering juga Zoom ini putus juga koneksinya. Oke. Nah, kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ini juga kita baru bertemu awal pertama kali gitu kan. Nah, dari sini jika tidak ada pertanyaan di sini, kalian bisa tanyakan di grup. Gak usah langsungan, tanya di grup. Tanya di grup gitu kan, tanya di grup, gak usah sungkan-sungkan gitu kan. Kita bertanya bukan karena kita bodoh gitu kan. Kita bertanya bukan karena kita tidak tahu, bukan karena kita menganggap diri kita lebih gitu kan. Tapi kita bertanya agar kita memastikan jawaban kita tidak salah gitu kan, ataupun kurang sedikit gitu kan, istilahnya gitu. Jadi jangan pernah kalian
menganggap kalian bertanya itu karena kalian bodoh, tapi kalian bertanya itu karena kalian ingin menjadi lebih baik, itu istilahnya. Jadi jangan malu untuk bertanya gitu kan. Karena ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Itu yang harus kalian pegang gitu kan. Jadi tanya aja gitu kan. Apa yang ada di kendala kalian, nanti kita akan bahas nanti akan kita bahas bareng-bareng gitu kan. Nanti mungkin dari teman-teman ada pengalaman yang menarik gitu kan. Oh, ini saya ini gitu kan. Nah, itulah gunanya Facebook WA group saat ini. Nanti akan kalian gabung lagi ke komunitas gitu kan. Misalkan rezeki optimal. Nanti kalian akan saling sharing nih. Oh, ini kesini. Oh, ini saya pengalaman seperti ini nih. Temu customer begini nih, begini bla 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 gitu kan. Nah, itulah tujuannya kalian berinteraksi. Jadi interaksi itu bukan hanya lewat sosial media, tapi kalian harus berinteraksi secara nyata di dunia nyata. Jadi interaksi kalian baik dengan Tuhan kalian dan manusia itu wajib gitu kan. Jangan sampai kalian hanya Tuhan aja ataupun manusia aja, tapi kalian harus sinkron dua-duanya nih. Itu wajib. Dan yang pertama kali dahulu ya adalah Tuhan dulu atau Allah dulu. Itu yang wajib didahului. Gitu kan. Jadi intinya adalah jika kalian muslim gitu kan, jika kalian Islam, itu Al-Qur'an tidak boleh lepas. Jika kalian non Islam, misalkan Kristen ataupun Katolik, jangan lupa dengan Injil. Jadi terus baca. Kalau kalian tidak bisa baca sehari 3 kali, minimal kalian baca sehari sekali. Itu akan ada bedanya. Gitu kan? Akan ada bedanya antara kalian bagaimana cara kalian mendapatkan ide-ide gitu kan. Ide-ide untuk menjadi kalian lebih baik lagi. Wah, oke. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan, monggo silakan bisa lewat WA group gitu kan. WA group jangan japri saya gitu kan. Karena japri saya jarang saya baca. Jarang saya baca gitu kan, jarang saya baca. WA group aja saya ada sekitar 9.000 lebih nih. Nggak saya baca-baca nih gitu kan. Karena emang kebanyakan adalah tentang politik dan lain-lain gitu kan. Saya suka dengan politik gitu kan. Nah, kalau bisa jangan jadikan WA group yang saat ini gitu kan, FBS itu sebagai jualan, tapi tanyakan sebagai kendala kalian di mana sih gitu kan. Nanti kita akan sama-sama bahas gitu kan. Nah, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Yang dikerjakan adalah worksheet 1 dulu, baru setelah itu pas pada saat kedua nanti kita akan ada worksheet kedua. Kalau nggak salah worksheet itu jumlahnya ada sekitar lebih dari 6, ada sekitar 12 worksheet. Itu yang harus kalian kerjakan gitu kan. Nanti pada saat akhir gitu kan, pada saat akhir kalian print, kalian tempelkan di tembok kalian kerja. Ini loh target market saya, ini loh yang fokus saya gitu kan. Jadi pada saat kalian balik ke titik 0, pada saat nanti kalian ada salah satu guru saya juga gitu kan, Dewa Eka Prayoga, dia pernah utang sampai 7 miliar gitu kan. Itu benar-benar titik 0 itu, dan dia sampai sakit gitu kan. Dan itu hanya beberapa orang di Indonesia aja yang bisa sakit seperti itu gitu kan. Bagaimana caranya dia melunasi utang 7 miliarnya itu gitu kan. Nah, itulah kenapa kita butuh banget gitu kan tentang namanya yang tadi Coach Lang bilang mentor. Tentang namanya komunitas. Jadi kita saling sharing. Nah, untuk saat ini kita masih ada WA group gitu kan. Kita sharing di situ, kita sama-sama sharing. Jangan ada politik gitu kan, ataupun sara, jangan saling menjatuhkan. Kita sama-sama belajar lah gitu kan. Oke. Nah, nanti ini akan saya upload ke YouTube. Nanti kalian bisa lihat recordnya gitu kan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan mohon untuk langsung di grup aja. Kita grup itu akan saya biarkan akan terus gitu kan, akan terus ada gitu kan, sampai nanti mungkin WA-nya tutup. Kalau WA-nya tutup baru grup itu bubar. Jadi silakan kalian bisa share juga ke teman-teman kalian WA grup itu gitu kan, biar sama-sama kita maju lah, kita menjadi yang lebih baik lah dari sebelumnya gitu kan. Jangan sampai kita jadi lebih baik lah. Hari ini harus lebih baik dari hari esok. Hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Gitu kan. Nah,
hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah proses belajarnya manusia, step by step, nggak bisa langsung gitu kan. Jadi semangat buat teman-teman gitu kan, dan jangan pelit untuk berbagi ilmu, karena ilmu itu tidak bisa dibawa sampai mati. Ilmu yang diamalkan akan jadi ladang pahala buat kalian, apalagi kalau itu gratis gitu kan. Karena masa pandemi ini, makanya ini saya gratiskan gitu kan, masa pandemi ini, supaya nanti kalian bisa survive gitu kan, bisa aman pada nanti ada pandemi-pandemi berikutnya gitu kan. Karena pandemi ini saya yakin juga nggak tahu nih sampai kapan, mungkin lama, mungkin juga sebentar lagi selesai, tapi manfaatkan pandemi ini untuk menjadi kalian lebih baik lagi gitu kan. Jangan sampai ada alasan, wah pandemi ini nih saya nggak ada duit nih. Ya sama, semua orang juga pasti nggak ada duit gitu kan, sampai banyak yang di PHK gitu kan. Nah jangan sampai menjadi alasan kalian untuk kalian menjadi lebih baik lagi gitu kan. Oke, kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ke WA group. Oke, untuk sesi akhir ini kita tutup ya. Nanti untuk hari Kamis kita mulai lagi jam 8 sampai jam 10 ya. Mungkin lewat dikit nggak apa-apa ya. Gitu kan, jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10 kita akan sharing lagi gitu kan. Nah, jangan jadi kendala, misalkan kalian nggak punya laptop, jangan jadi kendala. Oh saya nggak punya laptop nih, saya punyanya handphone doang. Pakai handphone kalian, gitu kan. Jangan pernah suatu itu jadi kendala, gitu kan. Jangan pernah suatu itu menjadi kendala kalian. Tapi manfaatkan sesuatu yang ada itu kalian manfaatkan untuk menjadi kalian lebih baik lagi. Jadi jangan istilahnya kalian menjadi sesuatu yang nggak ada itu kalian permasalahkan hingga menjadi besar, hingga akhirnya berlarut-larut. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Bas. Waalaikumsalam. Sama-sama.